Saya akan langsung menuju ke Pak Johan. Pak Johan, apakah menurut Anda Prabowo Subianto bukan orang yang tepat untuk memimpin lumbung pangan nasional ini? Kalau soal kemampuan, Pak Prabowo ini jangankan pangan, Mbak. Kami dulu perjuangkan beliau itu jadi presiden. Jadi jangankan pangan gitu. Beliau tuh bisa jadi presiden aja, kami berjuang mati-matian gitu. Kami sekutu yang diakui oleh Prabowo sangat loyal untuk memperjuangkan beliau sebagai presiden. Jadi ini bukan soal kemampuan Prabowo, tapi soal ini soal cara kita mengelola krisis gitu. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa penunjukan Menhan itu karena ada warning dari FAO. Ketika warning FAO keluar dulu, anggaran pertanian dikurangi 7 triliun kok. Anggaran KKP dikurangi jadi 3 triliun kok, dari 6 menjadi 3. Jadi semua sektor pangan itu dikurangi ketika COVID, dan itu duluan keluar dari warning dari FAO itu. Jadi ini bukan soal kemampuan Prabowo, tetapi ini Pak Presiden ini yang kurang cakap dalam mengelola Pak Johan, Anda tadi menyatakan bahwa penunjukan Prabowo ini seperti diada-adakan, dipas-paskan begitu hingga bisa menunjuk Menteri Pertahanan sebagai leading sektor di lumbung pangan nasional. Apa yang menurut Anda dibalik diada-adakan, atau tadi statement Anda adalah ini dipas-paskan? Ya itu tadi undang-undangnya bilang pemerintah menunjuk menteri yang disebut adalah Menteri Pertanian. Yang kedua adalah yang harusnya dibuat oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang tentang Pangan nomor 18 itu adalah Badan Pangan Nasional, bukan badan strategis apa segala macam itu gitu. Bukan kemampuan dipermasalahkan Bung Andre, tapi mengelola negara inilah yang tidak sesuai dengan undang dipersoalkan oleh Pak Johan. Ya, kan tadi ini soal perspektif saja. Pak Johan mungkin bicara dalam perspektif undang-undang pertanian atau pangan. Nah, Pak Presiden dalam perspektif pertahanan negara, yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Sama-sama tujuan yang baik. Saya rasa apalagi Pak Johan sudah mengakui memang Pak Prabowo itu punya kapasitas dan kapabilitas. Dipas-paskan saja atau diada-adakan saja penunjukan ini? Diada-adakan. Memang ini dalam unsur perspektif pertahanan negara. Saya rasa tujuan ini baik ya. Nanti kita uji saja. Kan target di depan mata itu adalah 30.000 hektar ya. Kita lihat. Dan sekali lagi cadangan strategis logistik ini, cadangan logistik strategis ini bukan hanya bicara soal gerakan lahan pertanian padi aja, sawah, bukan hanya cetak sawah, tapi juga nanti pangan lain seperti jagung, singkong dan lain-lain yang disesuaikan dengan tanah, kondisi selain tanah soal potensi melanggar undang-undang dipersoalkan oleh Pak Johan, dipersoalkan juga nanti jangan-jangan ada tumpang tindih dengan kewenangan Menteri Pertanian yang seharusnya kalau menurut Pak Johan ini adalah leading sektor untuk masalah ketahanan pangan nasional. Kan tadi saya sudah sebutkan bahwa ini hanya membackup ya cadangan logistik strategis. Tentu Menteri Pertanian dan Bulog yang dalam keadaan normal ya sebagai lembaga organik. Nah, ini hanya membackup. Seandainya negara dalam keadaan krisis ya, cadangan logistik strategis inilah yang membackup, yang membantu menyediakan pangan, membantu mendistribusikan. Jadi ini tidak mendowngrade kinerja Menteri Pertanian. Bahkan di dalam food estate ini Pak Prabowo dibantu oleh Menteri Pertanian, Menteri PUPR, Menteri BUMN. Jadi kekhawatiran tumpang tindih kalau Bung Andre menyatakan tidak perlu dikhawatirkan. Ini kerjasama kabinet, kerjasama para menteri gitu loh. Mbak, catatan saya, koordinasi di negara kita itu barang mewah, Mbak. Ya, data, koordinasi itu barang mewah di Indonesia ini. Sampai hari ini kita belum bisa menyatukan soal data. Ya kan? Apalagi kita mau bicara koordinasi. Dalam rapat-rapat Kementerian Pertanian dengan kami itu, Pak Menteri mengatakan tidak pernah dilibatkan. Gitu. Jadi menurut saya itu udahlah kita ya sebelum terlalu jauh melangkah gitu kan, kembali saja ke undang-undang, percayakan Menteri Pertanian. Kalau Menteri Pertaniannya tidak mampu, reshuffle dia. Gitu. Jangan-jangan Pak Yassin Maslipul lebih pas menjadi Menteri Pertahanan gitu. Sama dengan begini, Mbak, ketika Menteri Pertanian membuat kalung itu kan semua orang ribut. Baik. Bukan soal kemampuan,
tapi di luar tupoksi gitu. Oke, baik. Ini sudah penunjukan oleh Presiden Joko Widodo ketika itu menyatakan leading sektor ini karena menyangkut cadangan strategis pangan maka diberikan ke Pak Menteri Pertahanan. Sejauh ini progresnya sejauh apa setelah Presiden menyatakan itu, Bung Andre? Semuanya lagi dipersiapkan, kan ditarget 30.000 hektar ini bisa terwujud di akhir tahun 2020. Kenapa diwujudkan oleh militer? Karena dianggap bisa bergerak cepat ya, dan juga lebih efisien. Kita sudah mendengar program cetak sawah di pemerintah-pemerintah sebelumnya, tapi kan tidak terlihat barangnya. Nah, akhir ini harapannya ya targetnya ya. Targetnya di Desember 2020 yang 30.000 hektar ini itu sudah bisa terwujud. Ini Nanti kan kita bisa evaluasi nanti Pak Johan di akhir tahun ini gitu loh. Ya, Badan Restorasi Gambut itu menyatakan tuh hanya bisa tuh 200, Pak. Tidak sampai 300, apalagi bicara 900. Nah, kemarin di RDP dengan Badan Restorasi Gambut saya sempat mempersoalkan itu. Dan ternyata lahan existing sekarang ini bukan lagi lahan gambut gitu, Mbak. Tetapi ini lahan tipis itu. Belajarlah dari kesalahan Orde Baru yang gagal total dengan 1 juta hektar itu. Karena gambut itu tidak cocok untuk tanaman pangan, terutama padi dan palawija itu. Nah, lebih baik kita manfaatkan lahan-lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat. Pupuknya dipastikan, harganya dijamin bagus, itu. Bukan kita kemudian saling melempar-lempar kementerian begini. Baik, Pak Johan, karena PKS mengkritik sangat keras soal ini, tadi kan diadakan, kemudian dipas-paskan saja. Ada motif politik menurut Anda di balik penunjukan ini? Saya tidak masuk ke situ, saya. Tapi menurut Anda? Enggak. Baik, karena ini hanya ketidakcakapan Presiden saja. Karena yang kemudian muncul di publik adalah ketika kemarin muncul klaim dari Sandiaga Uno bahwa lumbung pangan adalah program dari Prabowo Sandi pada Pilpres 2019. Kemudian pendapat yang muncul, apakah ini betul ada deal kesepakatan dari Gerindra dan juga pemerintah? Ini menjadi pembahasan dari publik. Bagaimana Anda menjawab itu, Bung Andre? Ya, pertama saya ingin meluruskan bahwa ini soal perspektif yang berbeda saja. Jadi tidak benar juga disampaikan Pak Johan ini ketidakcakapan Presiden. Ini perspektif yang berbeda saja. Kebetulan perspektif Presiden adalah pertahanan negara. Itu dulu saya luruskan. Yang kedua adalah sekali lagi ini tidak ada deal sama sekali ya. Kan kita tahu Pak Prabowo masuk dalam kabinet Pak Jokowi tujuannya jelas. Pertama supaya keutuhan negara ini terjaga. Ya. Yang kedua adalah bagaimana beliau ingin berkontribusi membantu pemerintah agar Indonesia adil, sejahtera, makmur itu bisa kita terwujud. Jadi tidak ada deal sama sekali. Tapi mungkin saja visi misi Pak Prabowo yang baik dan bagus di waktu Pilpres kemarin bisa dilihat oleh Pak Jokowi. Mungkin dianggap bagus. Bisa saja itu di-blended menjadi program pemerintah. Sebelumnya kan ada pernyataan juga. Mungkin saja itu di-blended jadi program pemerintah. Saya rasa hal yang baik, tujuan yang baik, tentu kita harus bahu-membahu membangun bangsa ini. Mbak, kontestasi ini sudah selesai ya. 2019 sudah selesai. Deal itu nggak ada, saatnya kita. Kalau Anda tidak ada deal. Pastikan itu. Saya bisa pastikan tidak ada deal. Jadi kontestasi sudah selesai. Saatnya 5 tahun ini kita membangun bangsa. Nah, nanti kalau ingin berkompetisi ada waktunya di 2024. Bangsa ini Mbak Sydney tidak butuh lagi kegaduhan, ya, perbedaan sikap politik. Ya, mari kita bersatu bahu-membahu membangun bangsa dan negara. Nanti kita kompetisi lagi 2024. Politisi itu dibutuhkan adalah aksi nyata dan kinerja. Oke, kita kembali ke konteks pembicaraan kita terkait dengan nanti karena sudah ada target 2020 di akhir 2020 atau bulan Desember, makanya akan segera dikerjakan untuk lumbung pangan nasional. Komisi 4 DPR RI Pak Johan sebagai mitra dari Kementerian Pertanian dan juga pasti mengurusi soal ketahanan pangan nasional. Apa yang akan kemudian didorong oleh Komisi 4 setelah penunjukan Menteri Pertahanan sebagai leading sektor dalam proyek lumbung pangan nasional ini? Tentu ini akan kita dalami, Mbak. Sama dulu ketika BUMN diserahkan untuk membuka lahan sawah baru di sana. Nah, ternyata setelah kita evaluasi pelaksanaan maupun anggarannya, anggarannya tidak ada. Yang kedua, luas lahan BUMN yang ada di sana tidak sebesar yang yang disebut-sebut gitu, seperti itu. Kayak kemarin Restorasi Gambut bilang jangan bicara 300 apalagi 900, Pak, yang ada cuma 200. Nah, jadi
sebagai sebuah isu ini mungkin oke kita tanggapi, tapi insya Allah kami akan coba dalami ini. Karena biasanya pemerintah kita ini atau kementerian ini ngomongnya duluan gitu, tapi setelah kita dalami barangnya tidak ada. Oke, baik. Terakhir untuk Bung Andre, silakan menjawab sebuah kritikan itu. Ya biasa, dalam dunia demokrasi kritikan, lalu protes itu hal yang wajar. Tinggal nanti bagaimana Pak Prabowo sebagai orang yang ditunjuk menjadi leading sector membuktikan bahwa penunjukan yang dilakukan oleh Presiden menunjuk beliau untuk mengurusi badan lumbung pangan ini atau cadangan pangan strategis ini benar-benar bisa terwujud dan nanti bisa kita ukur dan kita evaluasi kinerja beliau. Saya rasa ini niat dan tujuannya baik. Ya, dan Pak Prabowo tentu sebagai patriot akan bekerja keras memastikan tujuan ini bisa terwujud. Terima kasih Bung Andre Rosiade, terima kasih juga Pak Johan telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.